warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Adem. Nah, jika pada video sebelumnya saya membahas tentang payback metode dan average rate of return, maka pada video kali ini saya akan membahas tentang net present value atau yang dan internal rate of return atau disebut IRR. Nah, yang pertama net present value. Nah, net present value ini merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak digunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Dan yang kedua, internal rate of return. Nah, internal rate of return ini merupakan tingkat respon yang membuat NPV sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital lebih besar dari IRR. Nah, selanjutnya saya akan mulai melakukan perhitungan. Kita buka Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kolom yang akan diisi. Nah, untuk mengisi kolom-kolom ini masih berkaitan dengan materi yang telah disampaikan pada video sebelumnya, yaitu tentang payback periode dan average return rate of return. Nah, untuk mengisi nilai cash inflow ini, kita klik, kemudian masukkan sama dengan, lalu klik sheet sebelumnya, yaitu masukkan yang cash flow, kemudian enter. Nah, jika sudah ada, kita tinggal tarik ke bawah. Untuk mengisi kolom diskon faktor menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah, nah, tingkat bunga dikunci, kemudian tutup kurung dan dipangkat tahun pertama, kemudian enter. Kalau ada yang salah, ini dibagi, enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik. Nah, untuk present value rumusnya sama dengan cash inflow dikali diskon faktor, kemudian enter. Tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk mendapatkan total present value, kita klik, kemudian pilih yang auto sum, kemudian sum, enter. Nah, otomatis ada. Untuk yang ini pun sama, ambil cash flow dari situ. Nah, dari sini enter, kemudian kita tarik. Kemudian ditarik. Nah, diskon faktornya juga sama. 1 di dalam kurung, 1 ditambah tingkatnya dikunci terlebih dahulu, kurung tutup, kemudian pangkat tahun pertama, tinggal enter. Lalu setelah itu tinggal tarik sisa. Nah, present value-nya pun sama seperti tadi, yaitu sama dengan cash inflow dikali diskon faktor, kemudian enter. Lalu tarik. Nah, untuk ini kita klik auto sum, kemudian enter. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai sisa, kita menggunakan rumus sama dengan 5E6 dikali 1 ditambah tingkat bunga kurung tutup, kemudian dipangkat 5, setelah itu enter.
Nah, hasilnya sebesar 10.056.708. Nah, untuk mencari nilai net present value menggunakan rumus sama dengan total present value dikurangi initial investment. Kemudian enter. Nah, untuk ini pun sama dengan total present value dikurangi initial investment ditambah sisa tahun. Nah, agar lebih tertata, sebelum tanda tambah kita menggunakan tanda kurung terlebih dahulu dan di depannya tanda, setelah itu enter. Nilai pada internal rate of return. Di sini ada dua tabel, itu sudah diisi dari sheet sebelumnya, dan yang ini kita sampai dengan dari sini, kemudian tarik. Nah, untuk diskon faktor sama dengan 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunga kunci, kemudian diakan kepada pada tahun pertama. Setelah itu tinggal tarik. Present value sama dengan cash inflow dikali diskon faktor, kemudian tinggal tarik. Nah, net present-nya sama dengan total present value dikurangi initial investment. Dan untuk mencari keputusan investasi diterima atau tidaknya, kita harus memperhatikan pada keterangan. Nah, investasi akan diterima apabila IRR atau IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar daripada tingkat bunga atau cost of capital. Nah, dikarenakan harus lebih besar, IR ini harus menjadi 0. Caranya kita ganti persenan pada tingkat bunganya. Kita coba-coba saja. Misalnya 30%. Nah, di sini belum 0. Sedangkan tingkat bunga sebesar 39% yang menjadikan hasil net present value-nya sebesar 150,20. Nah, kemudian mencari keputusan investasi diterima atau tidak. Pada keterangannya, investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga lebih besar daripada tingkat bunga atau cost of capital. Nah, kita bandingkan yang nilai IRR aktual yang ini sama nilai tingkat bunga yang ini. Nah, karena kan nilai tingkat bunga pada IRR aktual lebih besar daripada IRR estimated, menjadikan investasi itu diterima. Kita masukkan keputusannya B, menentukan IRR B. Ini tinggal dipindahkan dari situnya, ini tinggal cash inflow dikali diskon faktor, lalu tarik. Nah, ini auto sum. Nah, untuk mencari nilai net present value, rumus dengan ini dikurangi initial investment, dan ini pun sama.
Selanjutnya, menentukan keterangan diterima atau tidak. Syarat diterima atau tidaknya itu nilai IRR aktual harus lebih besar daripada IRR estimasi. Nah, kita ganti ininya misalnya menjadi 30. Menentukan keputusan dari investasi tersebut. Nah, investasi akan diterima apabila nilai IRR estiman atau tingkat aktual lebih besar daripada tingkat atau nah, sebelumnya di sini saya akan mengganti tingkatnya menjadi 32. Nilai net present value-nya menjadi 1.260. Nah, dikarenakan nilai IRR aktual harus lebih besar dari nilai IRR estimasi, nah, kita bandingkan nilai IRR aktual diambil dari ini dan yang dari sini. Nah, dikarenakan nilai IRR aktual lebih besar daripada nilai IRR estimasi menjadikan investasi itu dapat diterima. Kita masukkan di keterangan keputusan. Nah, jika dibuat kesimpulan dari dua perbandingan yang telah dilakukan pada mesin A sebesar 30, IRR aktualnya sebesar 39% dan IRR estimasinya sebesar 15% yang menjadikan keputusannya diterima, dan B, IRR aktualnya 32,15% yang mana lebih besar daripada nilai IRR estimasi dan keputusan akhirnya yaitu diterima. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Ya, dan terima kasih.